Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu, murah rezeki segi apapun. Cerita anak rantau yang masih heboh saat ini, guys. Tanya ada Mbak TKW Hongkong yang udah kerja selama 7 tahun di Hongkong. Mbaknya ini selalu kirim buat anak-anaknya, jatah anak-anaknya. Tapi sama anak-anaknya ini masih tetap nggak dianggap, guys. Masih kurang dan kurang seperti itu. Orang tuanya ini dianggap seperti ATM berjalan lah, kurang lebihnya seperti itu, guys. Bahkan nanya kabar pun enggak. Selalu orang tuanya yang tanya kabar. Pas anaknya sakit pun orang tuanya yang ngobatin, yang biayain. Ibunya ini tanya, wajar dong tanya, sakit apa? Dan anaknya ini semakin gak terima gitu, guys. Dan akhirnya ibunya itu belajar mengikhlaskan lah, memutus komunikasi, menjauhi demi ketenangan pikiran, hati dan pikiran. Karena anak-anaknya itu ikut suami, mantan suaminya, guys. Terkadang itu memang yang menyakiti itu bukan orang lain, melainkan keluarga sendiri yang menyakiti kita, bukan orang lain. Yang lebih sakit lagi kalau kita tersakiti oleh anak kita sendiri, guys. Apapun yang terjadi, siapapun yang menyakitin kita, harus belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan. Menjauhi bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab, intinya demi ketenangan batin dan pikiran kita sendiri. Nggak ada maksud untuk tega sama keluarga, sama anak, tapi kenyataan mengharuskan kita seperti itu daripada kita stres malah nggak bisa kerja, sakit, ngerepotin orang. Kebanyakan sih seperti itu, guys. Orang yang memandang keluarganya di perantauan itu banyak duit, duit dan duit tanpa tahu. Seolah-olah itu nggak mau tahu karena mereka ya nggak merasakan sih ya beratnya kerja di luar negeri itu, perjuangannya bagaimana. Yang mereka tahu itu makan cukup, tempat tinggal yang enak, liburan setiap minggu, gajian gede, dari ngalikan sebulan sekian, dikalikan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka tidak tahu itu ya, kita tidurnya itu tempat yang layak atau enggak, dalam arti punya kamar sendiri apa enggak, makannya cukup apa enggak, apa beli sendiri, sehat apa enggak, majikannya baik apa enggak, apa mentalnya tersakiti. Kadang banyak Mbak TKW Hongkong yang kuat mental itu terjun bunuh diri. Manapun mbaknya itu berada, kebanyakan bunuh diri saking nggak kuat mental. Di tempat kerja kita ini masih saja nggak benar, semua salah. Keluarga pun hanya memandang uang dan uangnya saja. Dan ini juga ada ceritanya Mbak TKW Hongkong asal Indonesia, masih baru, anak baru, guys. Ceritanya hari Minggu itu ya, mbaknya itu kan liburan. Ditunggu majikannya sampai malam kok nggak pulang-pulang. Mbaknya ini di mana? Kesasar kah? Pas ditelepon sama majikan, ternyata mbaknya ini bilangnya pulang ke Indonesia tanpa putus kontrak. Artinya tidak pamitan majikan, notis atau ngebreak kayak gitu loh, guys. Kita nggak kuat sama kerjaan majikan, sama majikan nggak kuat mental, nggak mampu beradaptasi. Itu ngomong kalau sama majikan kalau saya nggak kuat, saya mau pulang, notis lah sama majikannya. Atau ngebreak, ngebreak itu kita sekali ngomong sekali keluar, tapi bayar bayar gaji kita sebulan buat majikan karena kita sekali ngucap keluar langsung langsung pergi gitu, memutuskan kontrak hari itu juga. Lah ini langsung pulang ke Indonesia Raya, guys. Ada lagi cerita anak baru TKW Hongkong ya. Kerja beberapa bulan udah ngeluh nggak sanggup, nggak kuat, nggak bisa kerja jadi ART di Indonesia. Kerjanya itu di pabrik, kerja jadi ART di luar negeri itu nggak bisa, sangat berat. Nggak ngerti cara kerjanya bagaimana, jadi minta pulang aja, bayar denda. Iya guys, kalau kita kerja belum potongan habis itu ya dikena denda. Namanya kita
proses dari PT itu kan semua nggak ada yang gratis, guys. Padahal perjuangannya ke luar negeri, terutama di Hongkong ini nggak gampang. Kita itu harus ngelewatin beberapa pelajaran di PT. Salah satunya harus bisa bahasa tujuan negara yang kita tuju. Harus bisa, harus paham, harus mengerti. Setelah nyampe Hongkong, nyampe yang dituju, kok dengan enaknya bilang gak kuat mental. Yang namanya masih beradaptasi itu ya guys, di luar negeri terutama di Hongkong. Kamu itu harus siap disalahkan walaupun kamu benar. Prinsipnya itu, yang penting majikan itu gak main pukul, gaji lancar, tidur gak terlalu malam.